Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Lama kita tidak upload video, tidak menyapa teman-teman sekalian. Tentu masih banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab dan kita luruskan. Dan juga kami mewakili tim Syawk Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, teman-teman. Ini ada beberapa fenomena ya akhir-akhir ini ya. Dan juga yang paling viral ini tentang KKN, salah satu film horor ya yang baru rilis tentang KKN di Desa Penari. Sebenarnya ini artikelnya udah lama ditulis ya, cuma baru diangkat jadi film. Menarik sebenarnya karena film KKN di Desa Penari ini termasuk film horor yang termahal di tahun ini ya. Nah, ada beberapa adegan yang membuat beberapa teman-teman juga bertanya gitu ya, Ya, benar. Jadi salah satu adegannya adalah ada salah satu peserta KKN yang bahasanya diculik oleh jin lah atau setan maksudnya kayak gitu. Jadi manusia dibawa oleh jin ke alamnya mereka gitu kan. Nah, ini apakah di dunia nyata ini ada atau hanya sekedar mitos atau fiksi saja gitu kan. Nah, ini coba akan kita bahas tuntas. Kita tanyakan kepada Ustadz Lutfi, beliau bisa menjelaskan. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama, alhamdulillah kita aktif lagi karena di bulan Ramadan, alhamdulillah kita fokuskan kesibukan kita untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan bulan Ramadan kita. Nah, akhirnya alhamdulillah di bulan Syawal ini kita buka lagi video kita upload video lagi, kita buat video lagi. Nah, ini menarik ya. Kemarin juga beberapa ada pertanyaan yang japri melalui WA. Itu nanya, Ustadz gimana nih tanggapannya tentang video film KKN di Desa Penari? Tolong dong Ustadz bikin konten YouTube-nya dan lain sebagainya. Ini saya juga awalnya saya pikir ini film biasa aja sih, kayak film horor-horor biasa. Tapi ternyata saya baca di Instagram, terus kemudian ada beberapa pertanyaan masuk. Akhirnya membuat saya tertarik juga mencari tahu. Walaupun ya sebenarnya kami juga belum nonton secara full lah bagaimana video film KKN di Desa Penari ya. Kalau saya pribadi ya mengambil secara global ya, secara keseluruhan, secara secara umum, bahwa kalau kami itu lebih menghindari yang namanya menonton film horor ya, karena itu kan genrenya horor ya. Genrenya horor. Nah, kami pribadi dan kami menyarankan untuk siapapun yang memiliki akidah Islam itu lebih baik menghindari lah yang namanya film horor. Kenapa? Nah, bukan berarti film horor itu sebenarnya dilarang oleh Islam, enggak. Hanya ada beberapa yang membuat ada beberapa adegan-adegan di film horor itu ternyata membuat akidah Islam kita lemah. Jadi kan di film-film horor itu, apalagi khususnya di Indonesia ya, yang kental dengan klinik-kliniknya itu, beberapa kan ada mitos-mitosnya tuh. Seperti nanti contohnya ketika mendaki gunung, di film itu kita nggak boleh gini nih biar nanti nggak diganggu jin. Atau di film itu bahkan bukan di film horor mana aja ya yang banyak kita temuin, di suatu tempat kalau kita yakinin tempat itu dimiliki oleh jin, padahal kan segalanya itu milik Allah. Mau itu gunung, mau itu sungai, mau itu jembatan, mau itu desa, mau itu kuburan, itu semua milik Allah, bukan milik jin. Nah, ketika kita menonton film horor, itu secara tidak langsung itu melemahkan akidah kita. Kenapa melemahkan akidah? Karena kita lebih percaya mitos-mitos yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kemudian kita secara tidak langsung nanti akan lebih takut kepada hantu, akan lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Akhirnya ketika kita mau mendaki gunung, kita coba melakukan ritual-ritual tertentu, atau kita masuk desa yang sekiranya terpencil, kita melakukan ritual tertentu. Gunanya apa? Bilangnya kalau di film ini nih kemarin
kalau kita lakuin ritual ini kita akan selamat. Nah, akhirnya dilakuin. Nah, ini yang melemahkan akidah Islam. Ya, jadi kalau kami sarankan film horor apapun, mau itu KKN di Desa Penari atau apa, apalagi kebanyakan ya, mohon maaf, film-film itu kan ada adegan-adegan dewasanya, adegan-adegan yang tidak pantas lah ditonton, yang ditampilkan. Nah, itu selain melemahkan akidah, menambah dosa lagi karena kita melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Jadi alangkah baiknya kita sebagai muslim, sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, memiliki akidah yang kuat, itu lebih baik. Agar kita tidak melemahkan akidah, itu lebih baik kita menghindari menonton film tersebut. Ya, itu memang, loh kan Ustadz, saya nonton ini kan cuman mencari hiburan. Ustadz, saya nonton ini kan cuman ya hanya ingin tahu lah. Tapi awalnya memang setan membisik-bisikkan seperti itu. Udah nonton aja buat hiburan, udah nonton aja biar kamu tahu gimana sih asal usulnya dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita sudah selesai nonton, pasti itu ada rasa-rasa takut, rasa apa. Dan ini yang melemahkan akidah Islam kita. Akhirnya itu tadi, kita lebih takut kepada jin, kita lebih takut kepada mitos-mitos daripada kita takut kepada Allah. Nah, untuk masalah yang diculik jin itu ya, yang diculik jin, saya sempat sih nonton beberapa spoilernya lah. Kayak spoilernya yang ada 2 orang diculik jin di dalam situ. Memang fenomena tersebut ada di dunia nyata ya, dan itu bisa memang bangsa jin menculik manusia, membawa manusia ke dalam alamnya, itu bisa. Tapi itu semua tidak terlepas dari kehendak Allah, tidak terlepas dari atas izin Allah. Dan yang perlu kita ketahui, kebanyakan orang-orang yang diculik jin atau orang-orang yang disembunyikan jin itu pasti sebelumnya memiliki kaitannya dengan bangsa jin. Entah itu nanti dia memiliki keturunan atau memiliki ikatan dengan bangsa jin, atau minimal dia punya benda-benda yang di dalamnya ada bangsa jinnya atau mengundang bangsa jin, sehingga jin itu tahu keberadaannya dia. Jin itu bisa mempengaruhi dia. Jin itu bisa menculik dia karena dia sudah ada hubungan dengan bangsa jin. Jadi seperti itu. Tidak semua bisa diculik oleh bangsa jin ya, karena mereka memiliki koneksi itu tadi. Kalau kita lihat di surah Al-A'raf ayat 27 itu tadi kan, kalau kita lihat di situ kan tentang melihat bangsa jin. Tapi kita bisa mengambil pelajaran di situ, berarti mereka yang bisa dipengaruhi oleh bangsa jin kebanyakan karena memiliki koneksi. Entah itu nanti karena ada hubungan jin nasabnya, ada hubungan pertemanan, atau karena menyimpan benda-benda yang menyebabkan jin itu bisa masuk ke dalam benda tersebut dan mempengaruhi mereka. Jadi seperti itu tanggapannya. Oke, berarti kesimpulannya memang bisa ya, Bro, ya? Bisa. Manusia biasa diculik ke alam dan jin. itu banyak kan kejadian-kejadian seperti itu ya. Kita kenal di Indonesia nih istilah wewe gombel ya, betul. Wewe gombel itu yang Genderuwo bilangnya nyulik anak, kemudian ada gondorwo, atau bahkan yang baru-baru viral beberapa bulan kemarin yang di Samarinda itu kan yang palek bakso tiba-tiba hilang, ternyata ketemunya di daerah mana yang jauh dari tempatnya. Betul. Fenomena diculik jin itu banyak sebenarnya, dan itu memang ada. Seperti itu. Dan ya kita dibawa ke alam mereka. Jadi menurut kita ini sebentar aja, ternyata di alam dunia nyata itu lama. Karena kita kan beda dimensi ya. Kita dimensi padat, mereka dimensi yang halus. Ya sama seperti ikan lah. Ikan kan dimensi air, dan kalau di darat kan dia nggak bisa bertahan lama. Dan manusia seperti itu juga. Manusia nggak akan bisa bertahan lama di bangsa jin. Dan mereka pun nggak bisa memiliki energi kan. Pasti nggak bisa selamanya hilang kemudian nggak kembali, nggak bisa. Pasti mereka akan kembali, dan itu atas izin Allah semuanya. Berarti kebanyakan memang manusia yang diculik jin itu yang punya koneksi kuat ya? Ya, ada koneksinya dengan bangsa jin. Mungkin sinyalnya udah 5G kali ya. Begitu langsung 4G. Connect langsung. Udah connect ya, jadi langsung cepat gitu ya, udah ada jalurnya gitu kan. Iya. Ya itu yang teman-teman kita harus hindari. Jadi memang beberapa kita udah nggak asing lah di Indonesia ya, karena banyak sekali kasus. Beberapa tahun lalu ada yang diculik di pohon bambu. Ya, sembunyikan itu. Ada, saya lupa kisahnya itu yang ada. Macam-macam gitu. Memang kita di Indonesia gitu. Ini. Baik Ustadz, ini ada lagi nih Ustadz. Ini terkait dengan tadi, menarik nih. Takut kepada Allah ya. Yeah. Jadi banyak sekali memang di Indonesia mitos-mitos yang membuat kita akhirnya lebih takut dampak dari mitos atau apa ya, sial dari mitos tersebut dibanding takut kepada Allah gitu kan. Misalnya ini kemarin bapak sama anak nih
nemukan kucing mati di Oh, jalan. yang lagi viral itu ya. Lagi viral, betul. Jadi bapak ini rela buka baju gitu kan. Akhirnya kan namanya laki-laki auratnya pasti terlihat. Apalagi yang Walaupun pakai celana tapi buka baju teman terlihat. Kemudian anaknya perempuan rela buka kerudung untuk membungkus kucing gitu kan. Nah, itu gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Ya, nah itu sama seperti yang tadi masih ada korelasinya tentang mitos itu tadi. Nah, itu kan semua sebenarnya cuman mitos ya. Orang-orang bilang kan nah, kalau misalnya ketemu kucing mati atau nabrak kucing nanti kita bungkus pakai pakaian dalam kita atau bahkan ada beberapa apa namanya daerah itu saya dapatin sendiri ada apa namanya yang kalau dia nabrak kucing nanti motornya itu ditabrakkan ke pelepah pisang sampai pelepah pisangnya roboh. Ada yang seperti itu. Itu saingannya Sam dari Iya, Binjai. saking dia percaya dengan mitos. Sebenarnya itu hanya mitos. Kucing itu sama seperti hewan biasa. Dia tidak ada bahasanya, tidak ada kespesialan lah. Ya memang Rasulullah suka dengan kucing, Rasulullah sayang dengan kucing, tapi bukan berarti kucing ini memiliki kespesialan sampai dia bisa mendatangkan kemudorotan atau mendatangkan kebaikan, karena mereka hanya hewan biasa. Jadi kalau memang kita nggak sengaja tabrak kucing, ya alangkah baiknya memang bertanggung jawab lah. Kita kuburkan atau kita pinggirkan biar nggak. Sebenarnya hewan apapun sih, nggak cuma kucing. Apalagi kalau kita banyak kasus tabrak lari itu kan nabrak tikus ya. Tikus, kasihan tikus. Tikus itu karena sampai kepalanya penyet, sampai isi perutnya keluar, itu kan nggak orang nggak ada tanggung jawab ya, nggak mau ngelepas baju. Nah sebenarnya hewan apapun itu, mau itu kucing, mau itu mohon maaf anjing, mau itu ayam, kalau memang kita tabrak ya sebaiknya kita bertanggung jawab, minimal kita pinggirkan, jangan sampai nanti diinjek akhirnya jadi bangkai di tengah jalan, bau kan nggak bagus, noda darahnya kemana-mana. Nah jadi semua apapun hewannya sebenarnya, jadi nggak khusus dengan kucing, dan sebenarnya nggak perlu sampai kita lepas baju atau kita pakai kaos dalam kita bungkus. Bahkan tadi kan sampai yang perempuan lepas kerudung, kan berarti dia mengabaikan syariatnya Allah. Betul. Kan, padahal kewajibannya ini kan memakai jilbab menutup aurat, kok sampai dilepas kemudian untuk membungkus kucing. Nah ini udah kelewatan. Itu tadi mitos itu tadi, karena mitos, karena kepercayaan yang seperti yang itu yang harus diluruskan. Kita nggak boleh lagi menganggap ada kesialan lain selain kesialan yang datangnya selain daripada Allah. Karena secara tidak langsung kalau kita meyakini hal seperti itu, berarti kita yakin nih kemudorotan itu datangnya karena kita tidak sengaja nabrak kucing, atau kemudorotan itu datangnya karena kita tidak membungkus kucing itu, kemudian tidak menguburkan. Nah ini sudah termasuk ke ranah syirikan. Karena kemudorotan, kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah, atas izin Allah, bukan karena benda, bukan karena hewan, bukan karena sesuatu. Jadi kalau memang kita nggak sengaja nabrak hewan atau apa, ya udah, nggak perlu kita sampai lepas baju atau apa. Kalau memang kita mau minggirkan silahkan, tapi nggak perlu sampai melakukan ritual-ritual yang bahkan sampai melanggar syariat Allah. Karena ritual-ritual seperti itu kan kalau ada keyakinan di dalam diri kita, berarti kita udah berbuat syirik itu namanya. Karena meyakini ada kemudorotan lain selain kemudorotan Allah. Kalau misalnya kejadiannya di jalan poros atau apa, kan wajar. Namanya kita lagi ngebut, kita nggak sengaja nabrak kucing kah, nabrak ayam kah, nabrak anjing kah. Karena kalau kita tiba-tiba ngerem kan membahayakan diri kita, atau nanti orang yang di belakang tiba-tiba kaget, akhirnya kecelakaan besar. Nah, itu lebih kemudorotan yang lebih besar lagi kan. Jadi seperti itu. Alangkah baiknya kita seperti itu ya, kita jangan sampai meyakini ada kemudorotan yang datang selain daripada Allah, karena semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi apapun hewannya sebenarnya kenapa harus dikubur, supaya tidak bau bangkai. Karena itu kan. Kucing juga termasuk hewan yang besar. Tikus pun juga kalau yang besar harusnya juga dikubur, cuman kadang kan dibiarkan, diabaikan saja. Jijik kan? Bahkan memang di beberapa daerah ketika kita berkucing mengharuskan memang pakaian terbaik atau pakaian kita pakai ini dilepas untuk membungkus. Tadi kalau sampai nabrak pohon pisang tuh urusannya lain lagi. Kalau pohon pisang tetangga. Oke, Ustaz, baik. Ini juga ada satu lagi nih yang lagi rame nih kan, tentang apa namanya, salah satu podcast lah, ibaratnya kiblat podcast di Indonesia lah. Ini kan salah satu figur terkenal. Kemarin mengundang salah satu pasangan LGBT yang ya terkenal lah untuk di Indonesia, di dunia per LGBT-an pasti terkenal lah ya kan. Nah itu gimana Ustadz?
kan kita tahu bahwa LGBT itu kan penyakit, dan juga azabnya itu nggak azab ringan ya. Bahkan di Al-Quran pun kaumnya Nabi Lut ya, itu langsung cash Allah azab di dunia. Dan kita sebagai orang yang beriman, kalau kita tidak mengingatkan, kita juga bisa berdampak gitu kan. Benar. Nah itu kalau dari sisi ruqyah itu gimana Ustaz? Apakah memang ada jin khusus yang LGBT atau gimana gitu kan? Coba mohon memang ini fenomena yang mau miris ya, sangat miris, karena ketika kemaksiatan dikasih panggung, ya itu sama dengan kita mempromosikan, apalagi yang memberi panggung ini udah ya orang yang terkenal lah, yang memiliki nama, karena banyak yang ngelihat kan otomatis mempromosikan dengan sendirinya. Terakhir sih saya lihat ada podcastnya itu udah diklarifikasi, terus kontennya sudah di take down, jadi udah dihapus, sudah nggak ada. Alhamdulillah beliau mengakui kesalahannya. Kemudian tapi ya sebenarnya itu kan konten itu udah banyak ya, nggak cuma 2 orang itu aja sebenarnya. Yang dari kasus lesbinya ada, kasus transgendernya ada, biseksualnya ada, dan ini memang bahaya. Kalau kita lihat dari kisahnya Nabi Lut itu, LGBT ini azabnya itu yang pertama nggak ditunda, terus azabnya berkelanjutan sekarang dan nanti. Kalau itu terjadi lagi, itu akan datang lagi azabnya. Makanya kita perlunya belajar dari kisah-kisah sebelumnya kan seperti itu, agar kita bisa menghindari nih dosa-dosa yang bisa menyebabkan azab itu datang lagi. Nah, kalau dari segi ruqyah itu banyak sebenarnya pengaruh-pengaruhnya. Bahkan memang ada yang LGBT ini dipengaruhi oleh bangsa jin. Yang pertama, banyak kasus ya LGBT ini, banyak penyebabnya. Yang pertama dari kasus broken home. Kemudian yang kedua dari penyimpangan gender di dalam keluarganya. Jadi yang seharusnya dia perempuan, pakai pakaian perempuan, diposisikan seperti perempuan, tapi di keluarganya malah karena keluarganya ini pengen punya laki-laki, akhirnya yang perempuan ini didandani laki-laki, atau sebaliknya yang laki-laki didandani perempuan. Itu yang dari segi psikologisnya ya, yang karena broken home, karena perlakuan penyimpangan gender di dalam keluarga, atau karena perlakuan orang-orang di sekitar. Nah, yang terakhir ini bisa jadi karena pengaruh bangsa jin. Ada memang jin-jin yang seperti itu, yang awalnya disebabkan karena psikis, karena psikologis dia dan keluarganya. Kemudian jin ini yang menambah-nambahin. Akhirnya nanti jin ini yang mencondongkan kalau kamu kayaknya lebih cocok kalau kamu suka sesama jenismu. Kayak laki-laki nanti suka sama laki-laki, atau kamu kayaknya lebih cocok kalau jadi perempuan padahal dia laki-laki, atau yang laki-laki atau yang perempuan kamu sepertinya lebih cocok jadi perempuan laki-laki, tomboy dan sebagainya. Itu banyak kasusnya. Ada di donya Ustadz Zunaidi, beliau meruqyah LGBT karena gangguan jin. Yang awalnya itu karena perlakuan keluarganya, perlakuan di sekolahnya. Jadi di sekolahnya dia selalu digoda sama gurunya, padahal laki-laki nih, digoda juga sama laki-laki. Yang dari situ akhirnya muncul hasrat LGBT-nya itu, dan ternyata itu semua ditunggangi oleh bangsa jin. Memang kalau saya sarankan, kalau misalnya ada yang punya hasrat suka sesama jenis atau yang lain sebagainya, itu lebih baik diruqyah. Karena hampir 80% pasti karena pengaruh bangsa jin. Kenapa? Karena jin ini memiliki tugas itu tadi, untuk menyimpangkan manusia, menyimpangkan dari fitrahnya. Kan fitrah manusia itu menyukai lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Bahkan gak usah manusia, hewan aja nggak ada yang mau sesama jenis kecuali hewan babi ya. Kalau babi kan mau sesama jenis. Tapi kalau hewan yang lain, hewan aja yang nggak punya akal itu nggak mau sama sesama jenis. Apalagi manusia yang memiliki akal. Nah, setan ini mencoba untuk menyimpangkan manusia dari fitrahnya. Makanya dia mencoba untuk membisik-bisikkan agar manusia yang sudah mempunyai dasar penyimpangan gender itu tadi, biar bisa suka sesama jenis. Jadi memang pengaruh besar dari gangguan jin itu ada, bisikan-bisikan jin, dan itu kalau diruqyah insya Allah pasti ada reaksinya. Bahkan kalau nggak salah kita ada juga ya video ini yang ruqyah pasien jin bencong ya. Nanti ada linknya. Bisa di searching itu jin bencong di Shock Official ada yang salah. Itu. Jadi itu teman-teman ya. Kalau di antara kalian nih, misalnya ada yang nonton nih video ini terus kemudian merasa suka dengan sama jenis,
lebih baik langsung segera ruqyah Diruqyah. dengan peruqyah terdekat lah. Betul. Secepatnya sebelum Secepatnya. nanti jin itu semakin mempengaruhi diri kita dan membesarkan hasrat suka sesama jenis yang akhirnya nanti proses kesembuhannya pun akan lama karena udah terlanjur besar jin di dalam tubuh kita. Saya menarik sih latar belakang dari LGBT gitu kan, orang menyukai sama jenis. Karena emang gimana ya, saya lihat beberapa orang tua itu ketika punya anak kecil gitu kan, misalnya laki-laki, kemudian melihat anaknya pakai kerudung lucu, memang itu kecil lucu gitu kan, tapi bisa jadi ini yang menyebabkan anak akhirnya besar punya rasa, wah aku ini sebenarnya terlahir sebagai perempuan, cuma casing laki-laki, karena banyak sekali orang tua yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menghindari itu teman-teman. Karena ya itu tadi, mungkin kecil lucu, oke lah, mungkin kecil lucu gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama kebiasaan menjadi ya, penyimpangan gender itu bahaya kalau dari segi psikologisnya, yang akhirnya nanti akan ditunggangi oleh bangsa jin. Pada intinya adalah LGBT itu adalah penyakit ya. Penyakit. Yang kita biarkan lama-lama ya itu jadi tunggangan jin. Mengundang murkanya Allah. Kontan. Dan yang dikasih azab itu nggak cuma yang LGBT, bahkan kita yang satu kota, satu negara, satu tempat sama mereka kena juga karena kita tidak bisa meluruskan, kita nggak speak up ke ke mereka. Seperti itu. Baik, mungkin untuk beberapa hal yang belakangan ini lagi viral, mungkin cukup sekian nih kita bahas teman-teman. Nanti mungkin kalau memang ada hal-hal yang ingin dibahas, mungkin bisa di kolom komentar. Atau nanti ada nomor kontak ini ya. Ya, bisa. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, bisa di komentar, bisa di Instagram kami, di @shopofficial. Atau kalau ada kontak kami, bisa di WA, atau bisa di Facebook kami. Nanti ada di link di deskripsi YouTube-nya, bisa dilihat nanti. Dan juga teman-teman, saya ingatkan kembali, zaman sekarang ini gampang sekali ya ketika kita ingin mendapatkan amal jariah tanpa kita harus susah payah untuk effortnya itu, misalnya kita melakukan sesuatu tidak perlu, cukup kita bantu channel-channel dakwah misalnya seperti Shop Official, bantu subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi. Dan insya Allah selama kita masih memproduksi video-video yang edukasi tentang ruqyah, tentang tauhid, maka teman-teman yang subscribe insya Allah dapat amal jariah. Insya Allah. Amin. Gitu. Dan semoga kami semua tetap solid, berkomitmen, dan selalu memberikan hal yang terbaik. Baik, terima kasih teman-teman Saub. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.